pasar keuangan itu sebetulnya merespon kekakuan perbankan ini. Cara berpikir tadi kerangka kebijakan itu, jangan hindari resiko. Kalau menghindari resiko, maka kita juga tidak bisa menghasilkan return. Kita ambil returnnya, kita mitigasi resikonya. Bahwa persepsi yang melebihi fundamental yang di luar ambang batas berpotensi akan melahirkan krisis. Itu yang bubble itu ya. Itu yang bubble. Terlalu tinggi, tiba-tiba pecah. Ternyata DSR kita nggak pernah bagus, Mas Awalil. SBN yang diterbitkan, omongan Mas Awalil tadi, bukan untuk pendalaman pasar keuangan, untuk mengatasi persoalan-persoalan belanja yang kebanyakan. Belanja yang kebanyakan. Jadi artinya ini tradisi antar. Sebenarnya saya mulai pengen ngomong begitu daripada defisit. Ngomong aja belanja kebanyakan kan? Kebanyakan dan belanjanya jelek gitu loh. Tapi setidaknya dalam pengalaman saya di masa lalu terkait dengan pekerjaan saya tahu Soros. Tahu apa akibat perbuatan Soros. Dan menurut saya, Soros hanya memanfaatkan ketergelinciran kita. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani kembali oleh sahabat saya, Yanwar Rizki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Awalil ya. Waalaikumsalam. Masih ada kaitannya dengan pembicaraan kita terdahulu, tapi saya ingin pemirsa kita ini lebih melihat konsep. Jadi kita mungkin nggak terlalu main angka ini, Mas. Ya, supaya mereka tahulah ketika baca media itu bisa menghubung-hubungkan. Nah, saya tertarik dengan beberapa slide yang sebetulnya sumbernya juga dari lembaga resmi ya. Ini sumbernya dari buku Pak Periwarjo, tapi yang diterbitkan Bank Indonesia. Dan saya lihat juga diulangi lagi di beberapa tempat. Jadi di sini kan ada gambar keterkaitan antar kebijakan makro mikro dan stabilitas sistem keuangan. Jadi kuncinya kan di situ yang di tengah ini. Bagaimana keterkaitan makro finansial itu digambarkan oleh Pak Peri, tapi saya lihat juga memang hampir seluruh penjelasan di Bank Indonesia itu merujuk kepada buku ini. Itu kan di keterkaitan ada sistem keuangan, dan masing-masing sistem keuangan ini kan punya fungsi ekonominya itu. Bank dan non-bank, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, fungsinya kan intermediasi, transmisi moneter, distribusi risiko, dan seterusnya. Nah, tetapi keterkaitan ini dipengaruhi oleh sasaran dan kebijakan makroekonomi di atas. Jadi soal pertumbuhan, stabilitas makroekonomi, berarti sektor real ya. Nah, ada kebijakan juga di sektor real itu moneter, fiskal. Dari kiri ada sasaran dan kebijakan mikroprudensial ya, terutama dari OJK ya. Yang sana sasaran dan kebijaksanaan eksternal, terutama dari Bank Indonesia. Nah, keterkaitan ini menuju kepada sasaran apa yang mau dicapai. Lalu ada protokol pencegahan, dimensi baru. Ini kira-kira kerangka inilah yang dipakai oleh forum komunikasi stabilitas sistem keuangan. Ya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS ya. Cara mereka melihat masing-masing faktor itu kan begini. Nah, ini kan berarti ada fiskal, moneter, keuangan mikro. Terus, next. Nah, forumnya kan ini, Thomas. Nah, jadi ada presiden, ada forum nih. Di situ ada DPR di sana. Ini kondisi normal. Kondisi normal ini dia sebulan sekali, Mas, biasanya rapat ya. Ada pertukaran informasi, ya lebih komunikasi sajalah. Tapi di situasi-situasi seperti kayak COVID kemarin apa kan, forum koordinasi membuat keputusan. Dan belakangan ini ada potensi juga ini membuat. Cuma dari gambaran-gambaran ini ada undang-undang yang sudah amandemen nomor 4 2023. Ini kan dipimpin Kemenkyu, Mas. Artinya sebenarnya saya sempat berpikir juga, BI itu kan setaranya presiden sebenarnya. Ya, dan ada indikasi belakangan ya, bukan kemarin. Independensi BI kok sepertinya berkurang. Antara lain kan burden sharing. Terus kesannya juga kebijakan moneter didrive atau lebih diarahkan oleh fiskal ya, lebih untuk memenuhi fiskal. Itu kan suasananya begitu. Tapi kalau dilihat gambar ini sih oke. Artinya kan ya memang begini kan, ada konsepnya lah. Next, ini yang khusus kebijakan moneter. Kalau dilihat ini kan sudah pernah dijelasin Mas Yanwar nih soal ujungnya ke inflasi. Tapi mungkin biar nanti sekali-sekali disinggung kembali bahwa
indikator-indikator seperti suku bunga, kredit, balance sheet, harga aset, nilai tukar, ekspektasi gitu kan. Tapi kesan saya begini ya, dari yang tadi maupun yang ini udah tanda petik ya udah bener kan cara pandang Bank Indonesia, kayaknya hampir semua faktor yang bahkan kita diskusikan di sini ada loh Mas. Perkara bobotnya itu soal lain ya. Next. Nah, ini yang khusus sebetulnya pembayaran Mas, apa itu sumber gambar Bank Indonesia untuk blueprint. Biasanya kalau di buku teks itu kan sebetulnya pasar keuangan itu termasuk kredit, tapi kalau di Indonesia mungkin Mas Wenor yang pernah ada upaya dibedain dikit lah sekalian kembali di OJK. Jadi pasar keuangan itu beda lah, pasar kredit sendiri. Nah, ini gambar pasar kredit, pasar keuangan saja. Nah, ini kan sering kali ini diceritakan Mas Yanuar. Lalu ada ekosistemnya, ada pilarnya, kan ini kan konsep ini. Ujungnya pasar keuangan yang dalam, liquid, efisien, inklusif, dan damai kan begitu. Dan tegas ini misinya pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Saya ulangi pemirsa ya, di buku teks biasanya termasuk pasar kredit kan. Nah ini disendirikan, tapi pasar kredit bisa saja kita tambahkan kalau mau toh. Ada lagi? Nah ini kalau dari uraian gambar-gambar tadi, jadi saya mulai sedikit nangkap nih. Ya sebutlah neraca pembayaran ini soal fundamental real ekonomi ya. Pasar aset ini terutama sekali terkait pasar keuangan tadi toh. Sedangkan kondisi paritas ini meskipun berhubungan dengan ini tapi kan lebih ditentukan oleh global ya, the Fed bagaimana. Nah mereka ini mempengaruhi nilai spot. Bahkan bisa kita tambah sebenarnya nilai forward pun terpengaruh ya. Tidak hanya spot. Nah karena itu ada kepentingan untuk memperdalam, mengefektifkan pasar uang dan pasar modal, begitu juga sistem perbankan kan, kurang lebih begitu. Untuk kali ini saya pengen kita dibawa ke penjelasan yang lebih umum untuk menjelaskan bagaimana stabilitas sistem keuangan itu terbentuk, apapun kondisinya ya, dari faktor-faktor apa, indikator-indikator yang biasa diamati yang penting itu apa. Dan nanti mungkin di percakapan berikutnya soal kebijakan. Ya, jadi gini Mas Awalil, kita harus kembali dulu ke titik pangkal terkait dengan intermediasi. Ya betul tadi. Intermediasi. Ya. Jadi sebetulnya mau kita ngomong sistem perbankan lewat kredit. Ya. Kredit itu intermediasi. Intermediasi dari orang yang kelebihan punya dana, menyimpan di tabungan, menyimpan di deposito, oleh bank dialirkan menjadi kredit. Ya kan? Itu artinya intermediasinya kredit. Kalau di pasar keuangan, intermediasinya itu melalui instrumen. Instrumennya itu apa? Kalau misalnya, jadi gini, kalau di sistem kredit, ya kan misalnya dia akan membiayai pembangunan pabrik misalnya. Ya kan? Kan divaluasi nih. Kira-kira pabriknya nilainya berapa? Pakai laporan keuangan juga. Nanti valuasi kira-kira kreditnya berapa. Jadi kan kalau di neraca itu, di sisi liabilitas, ya kan, di sisi aset, liabilitasnya utang ke bank kan jadinya, itu kredit. Kalau instrumen pasar keuangan, dia masuknya di hutang obligasi, misalnya kalau dia dari hutang. Kalau dia dari saham, hutang saham. Kalau tadi ada disebut dengan structured product, misalnya terkait dengan sekuritisasi aset, aset proyek, itu efek beragun aset. Project ya kalau cenderungnya project. Nah, jadi sebetulnya kalau kita kembali lagi, kalau di kredit dia masuknya ke hutang. Jadi tidak ada proses sekuritisasi. Iya, langsung ya, langsung kepada bank. Karena itu benar juga dibedain itu ya, karena tapi kalau di pasar keuangan, maka dia harus masuk ke dalam yang namanya sekuritisasi. Dia misalnya katakan saja membutuhkan modal. Jadi gini Mas Awalil, teorinya kan aset, ini teori persamaan dasar akuntansinya nih. Aset sama dengan hutang plus modal. Jadi untuk saya mendapatkan aset, bisa saya dapatkan dengan berhutang, bisa dengan saya dapatkan dengan modal. Perbesar modal. Besar modal. Nah, di dunia modern ini mengenal dengan yang disebut dengan OPM, Other People Money. Other People Money itu artinya apa? Nggak pakai duit sendiri. Nah, makanya sebetulnya kembali ke teori modern yang sedang dianut dengan teori moneter dan teori segala macam, itu selalu menganut yang namanya leveraging. Jadi saya punya uang 10,
Gimana caranya punya uang 10, saya bisa buat hotel harganya 100 asetnya. Leveraging-nya berarti 10 kalinya. Berarti hanya punya modal sendiri 10, bisa menggunakan uang orang 90, sehingga saya bisa punya aset. Makanya di podcast kita sebelumnya kita sudah ngomong tentang kepercayaan investor. Kuncinya di situ ya. Jadi kalau sekarang kita punya modal 10 nih, kita bisa membuat aset 100. Aset ini nanti bisa punya kemampuan kita menghasilkan pendapatan, sehingga kita bisa bayar hutang kita. Makanya kan kalau ke bank, bank akan melakukan valuasi. Kira-kira rencana bisnis kita itu masuk akal nggak? Kalau misalnya masuk akal, oke, bank akan lakukan pembiayaan. Dari sisi kredit, saya ngambilnya hutang kredit. Nanti hutang kredit kan nanti saya bayar ke bank. Nah, kalau sekarang terkait dengan sekuritisasi, maka saya harus punya dulu neracanya, karena saya menjual neraca. Makanya kalau di teori moneter itu, dan orang ketika bicara tentang quantitative easing yang sering kita bahas, tentang cetak uang, itu ada yang disebut dengan balance sheet approach policy. Jadi pendekatan kebijakan dengan neraca. Neraca ya kunci. Jadi kuncinya itu adalah neracanya BI, neracanya pemerintah fiskal, neracanya bank, neraca ketemu neraca. Jadi ini belajar dari kasus perusahaan. Ya, jadi sebetulnya mikronya di perusahaan. Leveraging-nya itu di situ. Makanya kan muncul lagi teori velocity of money. Kecepatan perputaran uang. Pasar kredit yang sifatnya cenderung tradisional, ketika kredit diberikan oleh bank, itu sebenarnya velocity of money-nya rendah dibandingkan dengan pasar keuangan misalnya. Gitu loh, karena velocity of money-nya itu rendah, sebetulnya leveraging-nya pun rendah. Ya, menghasilkannya tidak bisa banyak-banyak, bisa 2 kali lipat doang misalnya. Ya, jadi artinya kenapa? Begitu kita ngomongin tentang aset nih, ketika bank aset, kita kan kalau ke bank agunannya apa gitu. Kalau kita macet, agunannya kan diambil. Nanti kan kredit itu diberikan berdasarkan berapa nilai agunan. Nah, ketika kita memvaluasi nilai agunan dengan kredit yang diberikan, kalau kita hitung velocity of money-nya nggak sebesar di pasar keuangan misalnya. Jadi kalau misalnya katakan aja bank ada loan to cash ratio, ya kan, rasio pemberian hutang dibandingkan dengan rasio kas-nya. Ada penghitungan bagaimana hutang diberikan berdasarkan berapa agunannya kan. Misalnya yang sempat ramai ketika kemarin sektor properti sedikit terganggu, itu karena BI menetapkan bahwa uang muka harus dinaikkan. Itu dianggap oleh sektor properti memberatkan. Gitu kan. Kenapa? Karena ada pemahaman itu tadi Mas Walil, semakin besar saya bisa OPM other people money. Iya, pakai duit orang, gitu ya. Maka sebetulnya kecepatan bertumbuh saya lebih tinggi. Besar. Misalnya ya, saya mau bangun hotel, pinjam ke bank. Bank bilang, oke, tanahnya berapa nilainya segini. Oke, tanahnya diagunkan. Oke, kamu punya apa lagi? Punya deposito. Oke, agunkan. Dari nilai agunan ini kan Mas Walil. Dikaliin. Sementara ini ketika diagunkan diam. Tidak bisa lagi velocity of money-nya terbatas. Tapi bayangkan kalau sekarang saya butuh uang. Butuh uangnya itu dalam bentuk apa? Modal. Tapi saya mengajak kamu masuk modal saya. Itu namanya jualan saham. IPO dan sebagainya. Saya hanya pengendali, diserahkan ke publik. Ya kan? Nah, akhirnya ketika publik membeli saham, saham saya pun menjadi saham terbuka. Begitu saya punya saham, saya punya alat likuiditas dibandingkan dengan aset yang diagunkan. Kalau aset diagunkan kan namanya barang diagunkan ya diem. Ya, senilai kredit yang didapat itu aja duitnya kan. Jadi misalnya gini, Mas Walil, saya usaha. Mas Walil masuk usaha saya. Oke, saya kasih sahamnya ya. Ya. Mas Walil bilang, tapi saya maunya udah go public. Kenapa? Karena Mas Walil pengen alatnya itu liquid. Kenapa alat itu liquid? Misalnya Mas Walil beli nih, masuk ke saham saya melalui saham. Kan kita hidup nggak ada yang tahu kan Mas Walil. Kita bicara normatifnya dulu nih, di luar ekspektasi tentang profit,
spekulasi dan sebagainya. Normal dulu deh. Sejarah lahirnya pasar keuangan, lahirnya pasar modal itu. Pertama kali itu terjadinya di Belanda, Mas Walil, di Amsterdam. Jadi sebetulnya Amsterdam Stock Exchange. Lebih dulu dari New York Exchange ya. Itu yang pertama. Setelah sekarang jadi Euronext. Jadi setelah Eropa bersatu kan digabung-gabungin bursanya. Nah, Amsterdam Exchange ini, Amsterdam Stock Exchange ini awalnya itu sebenarnya dagang komoditas, Mas Walil. Jadi bursa komoditas. Kan kalau tadi kita ngomongin bursa. Karena kan dulu VOC. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah waktu itu, VOC itu adalah perusahaan multinasional terbesar di dunia. Makanya kan ada orang yang bilang kan, kita tuh tidak dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh VOC. VOC itu kan corporate. Sama juga dengan kita bilang sekarang gitu. Kita tidak pernah dijajah oleh Amerika, tapi kan sebenarnya perusahaan-perusahaan Amerika, lembaga keuangan Amerika yang menguasai kan. Nah, samalah kayak gitulah. Nah, dulu karena dia itu dagang komoditas, dagang segala macam rempah-rempah itu, berlabuhlah mereka ini di New York. Berlabuh di New York untuk memperdagangkan komoditas kopi dari Indonesia, dari Jawa, dari mana segala macam. Nah, dalam pelabuhan itu, beberapa yang kemudian sekarang yang dikenal dengan Rockefeller dan sebagainya yang dianggap sebagai pilar sistem keuangan global ya gitu. Dia terus mikir gitu. Kalau sekarang saya butuh anak saya sekolah lah misalnya, atau tolong menolong. Kamu bisa tolong saya nggak kira-kira? Diperkenalkan lah, oh bisa. Namanya bursa, pasar keuangan. Jadi konsep pertama kali dari pasar keuangan, tujuan pertamanya satu, intermediasi di pasar perdana ketika aliran modal masuk ataupun aliran hutang masuk. Kedua, si instrumen yang dibangun ini itu instrumen yang liquid, setara dengan uang. Bisa dipakai untuk keperluan lain. Untuk keperluan lain. Iya. Artinya apa? Kalau besok Mas Awalil setelah beli saham saya dengan Go Public, Mas Awalil kemudian butuh nih duit. Nggak perlu minta ke sampean. Nggak usah minta ke saya. Nggak perlu ke perusahaan, tapi bisa ke publik. Dijual. Konsepnya makanya jadi tolong menolong. Makanya Mas Awalil dalam beberapa kajian fikih tentang halal haramnya tentang pasar keuangan. Saham. Berdasarnya itu dari yang ini, tolong menolong ini. Karena kan kalau dasarnya tolong menolong, boleh dong. Boleh. Yang membedakan adalah tingkat derajat tolong menolong ini. Ada yang moderat, ada yang inilah gitu ya, ada yang konservatif. Tapi intinya bahwa sebetulnya pasar keuangan itu ditimbulkan oleh prinsip tolong menolong. Kan kalau sekarang saya ngambil kredit nih, udah ngambil kredit, hotelnya jadi. Saya kemudian mau jual, nggak bisa lagi bayar kredit nih. Ya udah deh, kan saya tergantung di situ tuh, dilelang nanti oleh banknya, nggak liquid gitu. Iya. Nah, pasar keuangan itu sebetulnya merespon kekakuan perbankan ini. Makanya tadi Mas Awalil ngomong, kan harusnya satu lagi pasar kredit. Iya. Kenapa pendekatannya semakin ke arah pasar keuangan? Ya memang monetaris itu, Mas Awalil. Gitu ya. Jadi Mas Awalil, Iya. ini ada dua. Ya kalau kita lihat kan dari sejarah pemikiran ekonomi dari Schumpeter, ya kan, ekonomi klasik, neoclassical, gitu kan, Adam Smith gitu ya. Kemudian Adam Smith oleh Keynes, ya kan. Keynes ini kan dianggap neoclassical nih. Adam Smith kan dianggap yang market nih, gitu kan, neoclassical. Kemudian muncul lagi monetaris, Milton Friedman dianggap menghidupkan kembali pemikirannya Adam Smith tentang market. Dia kayaknya disebutnya neoliberal kan. Keynes disebut dengan neoclassical kan gitu loh. Nah, kalau kelompok-kelompok klasik itu prinsip intermediasi itu cenderung di perbankan. Iya, kredit bank lah ya. Nah, kalau kelompok-kelompok monetaris, kecenderungannya liquidity, velocity of money. Jadi kalau yang ini, seperti kita pernah bahas, mengkompensasi inflasi, yang kondisi makro itu dengan suku bunga. Kalau yang ini mengantisipasi yang namanya pelemahan makro dan likuiditas dari yang disebut dengan kan kalau ini dari suku bunga, kalau ini dari uang beredar kan, velocity of money. Makanya di sini punya keyakinan velocity of money itu jangan berkurang karena ini yang akan menurunkan resiko. Makanya tadi kenapa pendekatannya yang ini dilupakan, yang ini lebih banyak, karena sebetulnya kalau pendekatannya memang semakin monetaris.
dianggap yang kredit ini datum lah ya begitu-begitu aja. Tetap diperlukan tapi seperti itu. Nah, sekarang perkembangan ekonomi modern ya. Negara, kemarin kita bahas nih, yang M2 terhadap GDP-nya itu melebihi nilai GDP-nya, perputaran M2-nya, sudah pasti velocity of money-nya itu juga tinggi. Oke. Kenapa velocity of money-nya tinggi? Karena tadi ketika Mas Awal beli saham, Mas Awal bisa jual di pasarnya. Velocity-nya tuh tinggi gitu. Berarti pasar keuangannya itu dalam, liquid, efisien, kira-kira gitulah ya. Ya, dalam, liquid dan sebagainya. Artinya apa? Ada satu hal kan. Gampangnya gini nih. Rumus momentum lah di fisika. Kan momentum itu kan daya M dikali beratnya. Kalau saya deh, gampangnya nih. Saya dengan berat segini. Kalau saya ingin menghasilkan energi yang besar, velocity saya harus saya tingkatkan. Tapi kan seberat ini, nilai velocity-nya pun akan tambah berat kan? Ya. Diperlukan lebih cepat kalau mau ini energi. Yang kita sebut dengan M2 rasio PDB itu ini. Kalau PDB-nya makin besar dan si M2-nya juga bisa memutarkan lebih besar, jadi kan sebetulnya meskipun gemuk saya itu lincah. Iya, itu ditunjukkan oleh rasio M2 terhadap GDP ya. Jadi artinya meskipun debt to GDP rasionya besar, tapi M2 terhadap GDP-nya juga gede. Besar. Jadi meskipun saya menyerap surat hutang yang besar untuk pembiayaan fiskal pemerintahnya, tapi saya juga bisa memutar uang itu dengan velocity of money yang lebih tinggi. Itu kemarin kita bahas, Indonesia ini termasuk perputarannya rendah ya. Jadi karena kita ini masih pendekatannya lama, perbankan kan cenderung stagnan begitu dapat kredit. Nah makanya di Amerika kemudian yang dari perbankan pun disekuritisasi. Ada yang namanya factoring. Factoring itu artinya hutang, kan bank kasih hutang, dia punya piutang. Bank punya piutang ke yang ngambil kredit. Nah piutang ini kemudian disekuritisasi masuk pasar keuangan, namanya factoring. Ini yang kemudian menyebabkan krisis di Wall Street. KPR. Jadi KPR-nya, bank punya tagihan KPR. KPR-nya disekuritisasi. Sekuritisasinya dijual di Wall Street. Sekuritisasi seolah-olah dia menjaminkan gue ini punya tagihan, gue butuh duit kan gitu toh. KPR Mas Awalil, karena itu di sistem perbankan, dia tidak di pasar keuangan, maka velocity of money-nya itu berhenti. Buat bank kehilangan peluang kan? Saya kehabisan nih darah nih untuk mengucurkan kredit lagi. Saya punyanya aset hak tagih. Hak tagih ya. Piutang. Agar saya aset hak tagih ini bisa saya duitin gimana? Ya harus saya jual. Disekuritisasi. Nah, makanya muncul ide pendalaman pasar keuangan tuh di situ Mas Awalil. Jadi artinya bahwa ekonomi kalau ingin dia memiliki value added yang besar, perputaran ekonomi yang lebih besar, mau nggak mau tuh harus pada akhirnya dimasukkan ke pasar keuangan. Bahkan kalaupun dari kredit pun, kalau mau ada velocity-nya tuh pasar keuangan. Ambil contoh gini deh. Ambil contoh di podcast kita sebelumnya. Pemerintah sekarang lagi membutuhkan bank domestik menyerap surat utang pemerintah yang baru. Kalau pemerintah juga menyuruh bank itu tidak memperdagangkan meskipun bisa diperdagangkan, maka kan berhenti dia. Velocity of money-nya pun berhenti. Artinya, Mas Awalil, perbankan hanya mengandalkan penerimaan kupon. Ini kita ambil logika sederhana. Saya pegang SBN pemerintah 100. Tapi pemerintah bilang jangan ikut trading ya, karena ini lagi nggak bagus. Makro mikro prudensial tadi yang dimaksud. Jadi disuruh hold. Ketika hold, dia hanya mengandalkan penerimaannya di kupon, bukan dari keuntungan trading. Kan gini. Kalau saya ambil SBN pemerintah di bulan Januari, saya trading. Muter. Sampai nanti pemerintah bayar kuponnya di Maret. Di Maret saya tetap pegang. Artinya, kupon Maret saya dapat. Keuntungan trading saya dari Januari sampai Maret saya dapat. Ini yang disebut dengan money printing nih Mas Awal nih. Jadi kalau orang ngomong cetak uang tuh di sini gitu loh. Tapi kalau sekarang saya tidak boleh ikut trading. Saya hanya mengandalkan ini kan. Keuntungan trading saya nggak bisa dapat. Ya, sekarang ambil contoh Mas Awalil. Kuponnya berapa nih? Anggap aja kuponnya 6%. Ya.
6%. 160. Berarti kalau tahun ini disuruh bayar lagi, hanya bisa mampu beli 60 surat utang pemerintah. Tapi kalau sekarang kita pakai teori velocity of money, dia bisa trading. Dia mungkin dapat dari kupon 60, dari keuntungan tradingnya dapat 160. Maka kemungkinan dia untuk menjadi standing buyer dibutuhkan oleh pemerintah untuk SBN pun meningkat. Jadi dari data sebelumnya tuh kita bisa menggambarkan nih. Di pasar keuangan pun relasinya itu bisa seperti kayak kredit, kaku. Velocity of money-nya tidak berjalan. Di mana kita ngelihatnya? Indikatornya, perputaran M2 kita itu kan 42% terhadap GDP. Ya. Hutang kita terhadap GDP juga 42. Iya, ya. Hampir sama. Hampir sama. Dampak yang kita rasakan apa? Begitu cadangan cash-nya habis, dapatnya juga cuma dari kupon. Ketika pemerintah juga sekarang membutuhkan, habis staminanya. Tapi kenapa coba hedge fund gitu? Dia karena likuiditasnya kan. Makanya yang disebut dengan pengelola liquidity. Nah, kritik dari Keynes terhadap ini, tapi cara ini nih akan menimbulkan spekulasi berlebihan. Spekulasi berlebihan itu akan menimbulkan yang namanya risiko meningkat. Dijawab nih sama kaum-kaum monetaris, kaum-kaum pasar ini. Kan high risk, high return. Iya. Kalau kamu pengen dapat return yang banyak, kamu harus mendekatkan risiko dong. Jadi ini ya, pasar perbankan itu menawarkan konservatif, pasar ini menawarkan volatility of money. Di sini kan bilang kan, oh nggak bisa dong kalau gitu nanti. Iya, tapi di sini kemungkinan kamu akan mencetak uang dari volatility of money itu besar. Nah, muncullah tadi yang Mas Awal katakan kerangka kebijakan. Iya. Mereka paham ini ya, konsep ini berbagai faktor. Nah, jadi artinya apa? Kita jangan menghindari potensi velocity of money yang bisa mengakibatkan uang bertumbuh akibat likuiditasnya, akibat pertumbuhannya. Bukan tradisional. Tradisional tuh kan yang ngandelin pendapatan pendapatan organik ya. Kalau ini kan ada pendapatan yang dari tradingnya itu. Nah, muncullah yang tadi kerangka kebijakan yang dari bukunya Pak Peri segala macam itu, cara berpikirnya itu. Jangan tapi tetap tidak melupakan yang kredit ya, gambarnya itu. Yang kredit kan enggak kan. Jadi pendalaman pasar keuangan. Oh iya, pendalaman. Pasar keuangan ini mesti dalam agar dia bisa menjadi tempat untuk intermediasi. Daya tariknya, velocity of money-nya. Sehingga kalau sekarang saya punya uang 100, kalau saya hanya pakai kredit hanya bisa membayar kredit 100, tapi kalau pasar keuangan dari 100 itu dengan velocity of money-nya katakan aja 3 lah. 3, udah 300 kan? Iya kan? Dengan berbagai instrumen. Iya, dengan trading, kan ada selisih kurs, ada segala macam. Gampangnya gini deh, velocity of money kita lihat hedge fund deh, Bridgewater tahun 2025 dia bisa menghasilkan return 35%. Ya kalau dia di perbankan mana bisa Mas Awalil? Artinya kan dari velocity of money kan? Nah, jadi cara berpikir tadi kerangka kebijakan itu jangan hindari resiko, karena kalau menghindari resiko, maka kita juga tidak bisa menghasilkan return. Caranya gimana? Kita ambil returnnya, kita mitigasi resikonya. Makanya tadi ada makro prudensial, mikro prudensial. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apakah itu membuat kita melupakan teori dasar tentang ekonomi? Menurut saya sih enggak. Teori dasar tentang ekonomi kan kembali lagi soal fundamental. Makanya kan ketika kita ngomong di pasar keuangan, pasarnya pasar kredit, instrumen itu benar-benar hanya fundamental, Mas Walil. Iya, karena hanya membiayai perusahaan yang akan berproduksi dan menguntungkan. Jadi kalau kita ngomong fundamental lemah tuh gampang. Misalnya BUMN karya macet, ya fundamentalnya turun. Iya. Ya kan kalau fundamentalnya turun, kredit macet. NPL. Ya nggak? Tapi kalau di pasar keuangan, fundamentalnya jelek, tapi kok sahamnya liquid. Itu yang disebut dengan saham gorengan. Fundamentalnya jelek, tapi surat utangnya laku. Itulah Amerika Serikat. Ya kan, hutangnya defisit paling gede di sejagat raya.
Ya kan? Yang mesti di revolving juga tertinggal sampai raya. Tapi liquid. Liquid. Berapa aja dia terbitkan laku. Nah, artinya apa? Ada yang disebut dengan perception lead fundamental. Persepsi memimpin fundamental. Fundamental. Mengarahkan fundamental. Kalah ya fundamental dengan persepsi. Ini kritik Keynes lagi nih. Iya. Ini lama-lama nih kaum monetaris ini dengan ngegas persepsi bisa melebihi fundamental. Lama-lama akan terjadi krisis. Tadi kan makanya muncul. Jadi kayak gelembung ya. Kayak gelembung kan. Persepsi dibangun terus persepsi. Nah, makanya kan sebetulnya kembali lagi mikroprudensial itu mengatakan apa? Bahwa yang namanya fundamentalnya tetap harus sehat. Disitulah peran OJK, lembaga keuangan, peran sektor real, peran kebijakan agar ininya sehat. Ada yang disebut dengan kalau di saham tuh PER, price earning ratio. Rasio itu ya. Nah, harga di bursa dibandingkan dengan fundamentalnya. Gitu kan? Oh kan kalau makin tinggi, tinggian nih. Tinggian. 200 misalnya. Tinggian. Berarti harganya 40 misalnya ya. Apalagi kalau untung nggak ada tapi liquid banget kan itu. Itu yang disebut dengan saham gorengan itu kan gitu, saham gorengan. Ya, tetap harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan. Jadi artinya bahwa persepsi yang melebihi fundamental yang di luar ambang batas berpotensi akan melahirkan krisis. Itu yang bubble itu ya. Itu yang bubble. Terlalu tinggi tiba-tiba pecah. Solusinya apa? Pasar keuangannya itu harus dalam. Dalam itu ditentukan apa? Balik lagi Mas Awali, teori dasar ekonomi supply demand. Supply-nya mesti bagus. Banyak. Ya, banyak dan bagus. Bagus dan dalam lah. Dalam itu artinya memang fundamentalnya bagus. Demand-nya investor juga mesti banyak. Banyak. Ada duitnya. Jadi kan interaksinya kalau supply-nya bagus, investornya berkualitas, sebetulnya harga keseimbangan yang akan dibentuk, insya Allah kan fundamental lead perception. Persepsi tetap pengaruh tapi yang memimpin fundamental. Faktanya yang memimpin fakta realnya. Makanya pendalaman pasar keuangan itu menghasilkan dua identifikasi. Di pasar keuangan ini, tipikal investornya apa? Investor teknikal. Investor teknikal tuh gini Mas Awal, dia nggak terlalu peduli fundamentalnya mau gimana. Yang penting kalau saya trading, saya untung. Perusahaannya lagi susah. Yang mau perusahaannya mau gimana, saya nggak peduli lah. Untung juga saya nggak ngikut juga kan. Dia mainnya di sahamnya ya. Tapi dia ini kan kalau dalam beberapa macam textbook dia dikatakan spekulan bukan penjudi. Bedanya apa? Dulu juga saya bertanya apa bedanya spekulan sama penjudi. Jadi bedanya Mas Awal, kalau penjudi itu nggak rasional. Jadi ya pokoknya judi aja deh gitu. Tapi kalau spekulan dia rasional. Jadi walaupun dia tidak terlalu melihat fundamental, nggak ngelihat juga. Ngelihat grafik perkembangan harga grafik. itu. Ya, cuman dia kemudian dia lihat persepsinya. Dia juga ngelihat faktor-faktor sentimen. Makanya ada sentimen. Dia baca berita lah ya. Tentang berita, tentang news, tentang segala macam. Sehingga makanya dia dikatakan, kalau dalam terminologi di Amerika Serikat, yang namanya bandar tuh diakomodir, yang disebut dengan dealer market. Ini bagian dari pendalaman pasar keuangan juga. Dilegalkan ya. Legalkan. Jadi dealer itu memang prinsipnya bandar. Ada juga yang disebut dengan liquidity. Orang menyebutnya liquidity provider. Nah artinya yang kayak gini ini Mas Awalil, bahwa dia memberikan likuiditas. Ya kan? Nah likuiditas itu dasarnya apa nih? Kalau dasarnya jangan terlalu jauh nih sama fundamental, ada yang disebut dengan market specialist. Jadi saya boleh naikin velocity of money, tapi ada ukurannya berapa kali dari nilai fundamentalnya. Ada yang terlepas betul dari sini. Orang sebut dengan market maker. Nah, dalam sistem makro yang besarnya, yang dalam posisi market maker ataupun market specialist itu adalah bank sentral. Jadi bank sentral melakukan equilibrium terhadap nilai tukar. Kita sering dengar kan, Gubernur BI ngomong rupiah undervalue terhadap fundamentalnya. Ini dalam posisi bahwa dia dalam posisi seperti market specialist. Bahwa berdasarkan assessment dia, ini fundamentalnya ekspor impor.
Neraca fiskal pembayaran. pemerintah, neraca pembayaran segala macam. Harusnya rupiah itu sekarang ini udah ketinggian nih persepsinya. Kalau ketinggian, ya kan, berarti kan dia harus koreksi. Koreksinya gimana? Ya ngoreksi ke pasar kan? Masuk ke pasar, yang disebut dengan intervensi kan? Iya. Jadi intervensi itu didasari dia karena under value ya. Under Kalau value. dia nggak melihat under value nggak mungkin intervensi kan. Alangkah indahnya dunia ini kalau sesederhana itu, gitu loh Mas Walil. Jadi sesederhana Iya, itu. iya. Kalau sesederhana itu bahwa Ini harga ketinggian masukin turun gitu. masuk turun. Iya. Berarti kan BI itu berusaha efektif menjadi bandar. Iya. Makanya kan saya selalu mengatakan gini Mas Walil. Banyak omong, itu nggak salah Mas Walil. Salah satu yang living legend soal ini tuh Alan Greenspan yang sampai 4 kali jadi chair the Fed. Suka ngomong itu orangnya. Ngomong, tapi masalahnya dia kalau misalnya ngomong inflasi menurut saya segini, besok di market merespon omongan dia. Sehingga akhirnya orang nggak akan ngelihat market ikut Alan Greenspan. Iya. Nggak selalu begitu. Artinya Alan Greenspan punya instrumen dalam mengeluarkan isu, dia juga punya instrumen floatingnya. Iya, dia udah anak buahnya nganalisis itu gini-gini ya. Ya. BI mungkin kalau tidak melibatkan asing di lokal aja. Bisa lah ya. BI yang paling simetrik dibandingkan bank-bank ini. Iya, dia lebih punya informasi. Oh, punya informasi. Jadi ibaratnya kalau BI ngomong gini, pasar akan ikut ke sini, semua akan ikut ini. Nah, disinilah muncul persoalan pendalaman pasar keuangan ini, Mas Walil, dari sudut pandang demand side. Ketika ada bank sentral yang berpengaruh, ada bank sentral yang follower. Ini yang tadi disebut krisis global. Nah, jadi bank sentral juga sesama bank sentral, bandar ketemu bandar. Iya, bandar kecil dengan bandar besar bisa ya. Bandar kecil, bandar besar. Jadi artinya kompleksitas pendalaman pasar keuangannya menjadi lebih kompleks. Ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Ada dalam teori komunikasi Mas Walil yang disebut dengan tipping point. Jadi tipping point itu gini, saya nih pengen Mas Damar pergi ke pasar. Tapi saya nggak ngomong langsung ke Mas Damar. Mas Damar, pergi ke pasar. Enggak. Dalam teori komunikasi tipping point itu, saya ngomong ke Mas Walil, suruh Damar ke pasar ya. Suruh beli ini. Mas Walil menjadi tipping point saya. Mas Walil ngomong ke Mas Damar. Mas Walil lebih dengar sama Damar. Pergilah Damar. Sementara kalau saya langsung ke Damar, belum tentu Damar ikut saya. Iya, itu teori. Ini teori tipping point. Tipping point-nya. Nah, disinilah muncul yang namanya hedge fund, Mas Walil. Hedge fund bagian dari pendalaman pasar keuangan yang penting. Jadi kenapa the Fed itu bisa menjadi ruling currency, menjadi ruling issue, ruling segala macam? Karena dia punya arm-nya itu adalah hedge fund. Yang kalau ditanyain, emang hedge fund bagian dari the Fed? Bukan. Orang lain. Institusi lain. Tapi ibaratnya, walaupun tak terasa, bekerja sama. Dan hedge fund yang besar-besar itu Amerika. Di Amerika semua. Jadi kurang lebih, saya ngomong nih, saya akan ngomong gini. Yang di sini udah ngerti, oh maunya the Fed itu, sini geser ke sini, ya udahlah saya geser ke sini. Sini semua ikut saya kan, karena saya penggerak likuiditas di pasar. Ini makanya yang disebut dengan makro, mikro. Iya. Jadi si the Fed-nya ngomongin di makro, mempengaruhi persepsinya si tipping point, si hedge fund-nya. Hedge fund-nya mempengaruhi yang mikronya. Jadi kalau kita ngomongin makro prudensial antar bank sentral, mikro prudensial antar pelaku pasar keuangan. Kompleksitas di negara lain, bank sentral di negara kita pun akan berhadapan dengan tipping point-nya maupun berhadapan dengan si antar bank sentralnya. Jadi kurang lebihnya apa? Pendalaman pasar keuangan membutuhkan juga yang namanya dominasi. Jadi, kalau di teori gampang, selalu mengatakan BI, kita perlu melakukan pendalaman pasar keuangan. OJK, pendalaman pasar keuangan. Menteri Keuangan, pendalaman pasar keuangan. Ya kalau ngomong teoritisnya begitu Mas Walil, tapi dalam realitanya, pendalaman pasar keuangan hanya bisa dilakukan kalau Anda punya degree of dominant. Tingkat dominasi tertentu ya. Kalau kita terlalu kecil,
susah ya. Tingkat dominasi. Anda gimana mau menjadi dalam di pasar keuangan? Kalau Anda sendiri baru masuk sedikit aja udah kepental. Pendalaman itu kan digging. Iya. Ini dari sudut pandang demand Menggali. side-nya dulu nih, belum supply side nih. Iya, ini baru. Baru dari sisi investornya nih, pelaku nih. Iya. Kalau kita ngomongin pendalaman pasar keuangan, berarti kita harus bisa mendalami, Iya. masuk ke dalam, dan kemudian bertarung. Orang banyak tanya tentang restrukturisasi, reformasi pasar modal kita. Saya selalu mengatakan, gorengan itu memang terjadi dimanapun, cuman ada gorengan yang distrukturkan, ada yang tidak terstruktur kayak kita. Kalau di kita ini kan, dengan kata lain, bandarnya ada tapi nggak ketahuan, terus nggak jelas siapa yang tanggung jawab kan gitu. Kalau by teori gampang Mas Walil. Saya pasti tinggal ngomong, ya Bursa Efek Indonesia bentuk aja dealer market. Tapi begitu dealer market masuk gitu, dia dapat nggak nasabah seperti juga gampangnya BlackRock dapat nasabah. Makanya kemudian ada yang disebut dengan reputation risk. Resiko reputasi. Jadi Mas Walil, saya ingin memberikan gambaran. Kalau ada yang ngomong gitu, ini kalau yang nebar-nebarin sentimen-sentimen, isu negatif ini, ya katakan aja ya, walaupun saya tuh kadang-kadang, saya pernah di 98 ya Mas Walil. Di 98 saya di bursa, saya ngurusin krisis. Jadi, mohon maaf, saya bukan juga mengatakan bahwa di antara semua orang yang ngomong Soros, saya lebih tahu Soros gitu. Tapi setidaknya dalam pengalaman saya di masa lalu terkait dengan pekerjaan saya tahu Soros. Tahu Soros dalam artian apa? Tahu apa akibat perbuatan Soros. Dan menurut saya, Soros hanya memanfaatkan ketergelinciran kita. Bukan dia penyebabnya sebenarnya. Sebelumnya memang sudah ada penyebabnya. Penyebabnya itu memang fiskal yang tidak disiplin, banyak isu. Berutang grupnya sendiri, grupnya sendiri. utang melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan. Jadi isunya banyak gitu. Banyak. Isu yang banyak itu betul, orang-orang kayak hedge fund itu menghembus-hembuskan isu betul. Saya tidak menyanggah itu. Dia nambah-nambahin lah. Nambah-nambah. Jadi gini loh Mas Walil. Saya makan bakso nih. Ya. Makan bakso. Bakso ini udah enak nih. Ya kan? Saya tambahin pedesnya, tambah pedes. Wah, kalau ditambahin cuka tambah enak lagi. Enak. Nah, kurang lebih Mas Walil. Isu itu sambal dan cuka. Mas Walil nih, ada orang ngomong, rupiah nih, 17.000. Ah, masa sih? Terus Mas Walil lihat, bener ya, 17.000. Tadinya Mas Walil nggak suka pedes. Saya misalnya lagi sama Mas Walil, kayaknya saya lihat Mas Walil makan baksonya ditambahin cabai enak ya. Minta dong Mas Walil. Ya. Bisa begitu ya. Artinya Mas Walil, kemampuan Mas Walil makan di sebelah saya, bergairah makan ditambahin sambal, menggoda saya. Inilah kurang lebih kemampuan The Fed dengan hedge fund. Iya. Nggak omon-omon gitu loh. Jadi ketika dia misalnya ngomong fiskal Indonesia lemah, rating akan saya turunin, terjadi juga. Akhirnya orang ngomong, bener ya omongan dia ya. Akhirnya siapa? Saya ikut dia dibandingin ikut BI kan. Anggap aja nih kita bertiga nih. Saya di sini, Mas Walil di sini, Mas Damar di sini. Mas Damar nggak pakai sambal. Saya belum mulai nih, baru datang. Mas Walil pakai sambal. Mas Damar bilang, jangan ikutin Mas Walil. Sakit perut kamu nanti. Makan kita. Saya lihat Mas Damar makannya. Saya lihat Mas Walil. Nikmat. Ini persepsi loh Mas Walil. Jadi saya ingin, namanya juga persepsi ingin menggambarkan teori persepsi secara sederhana. Ya kan? Terus Mas Walil tambahin lagi sambelnya. Yang benar Mas Walil nih. Mas Walil minta dong sambelnya. Jadi saya ikut Mas Walil tidak semata-mata karena isu. Iya. Tapi memang Mas Walil bisa menciptakan isu yang Mas Walil ciptakan itu memang market mengkonfirmasi itu. Itu untuk menjelaskan gambar tadi pengaruh global dan sebagainya itu. Jadi BI itu akan berhadapan juga dengan yang makan di sebelah. Jadi BI mau mengatakan misalnya, tolong dong kreditnya ditingkatkan. Tapi bank yang lihat, ya kalau kredit ditingkatkan, NPL saya naik. Yang mendingan saya beli SBN aja misalnya gitu loh. Udah karuan nggak ngapa-ngapain aja saya dapat 6%. Misalnya BI ngomong, nasabahmu jangan pindahin ke dolar dong, menambah tekanan US dollar. Banknya ngomong, nasabahnya ngomong, Pak, saya mau keluar, kenapa? Rupiah nggak ada artinya.
Terus banknya akhirnya sekarang menerbitkan instrumen tabungan falas. Dari kacamata pengelolaan, BI kata ngomong, jangan dong menambah permintaan terhadap falas. Tapi bank juga akan berhadapan. Saya nggak bisa enggak Pak, karena nasabahnya ngelihat rupiahnya melemah terus. Artinya dari sisi ini BI udah kalah kan? Iya nggak Mas Walil? Nah ini yang menurut saya yang menimbulkan risk segala macam, yang akhirnya tujuan pasar keuangan tadi mengintermediasi, dan bahkan dengan leveragingnya, dengan perputaran uangnya bisa menambah volume intermediasi lebih besar dari kemampuan perbankan, akhirnya malah mendorong yang di perbankan pun pindah ke pasar keuangan. Akhirnya seperti kita sering bahas, seperti di Amerika Serikat, di negara maju, non-banking institution menguasai pasar keuangan, lebih berkuasa dari perbankan. Duitnya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, artinya intermediasi sekarang harus sekuritisasi. Jadi kalau misalnya perbankan, nah sekarang saya ingin dari pembahasan itu tadi dari sisi pendalaman, dari sisi pemainnya. Kalau sekarang dari sisi pemainnya ini sudah banyak pemainnya di pasar keuangan, bagaimana caranya agar yang namanya leveraging ini benar-benar pembentuk M0 masuk ke intermediasi, memperkuat sektorilnya, memperluas lapangan kerja dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Caranya adalah menurut saya sekuritisasi ini jangan terlepas dari sektorilnya. Jadi menurut saya Mas Awalil, tadi kita baru ngomongin demand side dari sisi investornya. Sekarang dari supply side. Artinya dari sisi supply side-nya pun harus muncul instrumen di pasar keuangan yang memang bisa membiayai sektor real untuk yang dalam bahasa keren yang sering dibilang oleh BI, oleh Menteri Keuangan, reformasi struktural perekonomian Indonesia. Artinya reformasi struktural itu apa? Ekonomi kita yang semakin bertumpu ke sektor informal bisa dibuktikan juga dengan tax buoyancy kita yang makin turun. Berarti kan sebetulnya leveraging ini yang tadinya tujuannya mulia malah membunuh sektor real. Duitnya malah mengalir ke pasar keuangan. Pasar keuangan, jadi malah turun ke malah leveragingnya gitu. Leveragingnya ya. Jadi fundamental lead perception-nya itu mulai makin banyak ditinggalkan. Kebalik posisinya. Untuk menstabilkan ini, disinilah pentingnya pemerintah, Bank Sentral, OJK, Menteri Keuangan untuk menstabilkan. Agar kembali lagi ke fundamentalnya. Mereka harus berkoordinasi. Jadi kalau menurut saya Mas Awalil, karena kondisi pasar keuangan kita ini terlalu tipis, dan menurut saya ternyata begitu pemerintah masuk ke pasar surat utang komersil sejak tahun 2008, peran M2 itu masuknya lewat surat utang pemerintah. Sebelum pemerintah masuk ke pasar utang komersil di saham, kejadian sekarang terjadi lagi. Karena sekarang di surat utang ini 70% sudah di domestik, asing yang kita bahas juga udah turun. Kejadian lagi nih, sahamnya yang turun naik karena untuk kepentingan kurs, tidak pakai SBN lagi. Nah, menurut saya di sini pentingnya Mas Awalil, di mana kita melihat apakah pendalaman pasar keuangan terjadi dari sisi supply. Saya ingin mulai di sini dulu. Stop kita bicara dulu tentang pendalaman pasar keuangan itu menerbitkan berbagai macam pasar. Instrumen. Kita bahas dulu yang digital. Itu kan teknis ya. Teknis. Substansinya dulu selesai. Kita bahas dulu deh. Sekarang yang paling banyak diserap M2, ya kan? M2 masuk. Jadi M2 benar-benar masuk ke pasar perdana nih Mas Awalil, bukan yang di pasar sekunder. Aktiva luar negeri bersih. Masuknya itu kemana? Ke SBN. Pertanyaan saya, apakah untuk pendalaman pasar keuangan kita harus buat SBN? Harus buat sekuritisasi ternak bebek gitu ya? Itu kan juga pendalaman dari sisi supply gitu. Menurut saya tidak harus selalu demikian. Makanya saya dari mulai kita podcast berdua Mas Awalil dalam literasi ini, saya selalu mengatakan,
Ketika pemerintah menyerap SBN, mengambil uang, dan kemudian SBN-nya dipegang untuk leveraging, bayangin Mas Walil, kalau pemerintah menerbitkan 100, uang 100 ini, kalau pemerintah pakai untuk uang fiskal, untuk memperbaiki struktural ekonomi kita yang paling dasar terkait dengan pertanian, misalnya pembiayaan KUR lah, anggap saja Mas Walil, anggap saja yang paling gampang lah. Pemerintah ngambil SBN, alirkan nih ke masyarakat nih, dalam bentuk dana KUR. Tapi kalau dana KUR saja diberikan, macet. Pemerintah artinya apa? Membutuhkan institusi pasar keuangan. Oh gini deh, BUMN, kamu deh yang sekuritisasi tanah, katakanlah perhutani. Saya ingin ini untuk memudahkan ya. Nanti ada lagi teman-teman aktivis lingkungan memprotes saya lagi, seolah-olah hutan deforestasi. Ini Tapi contoh ini. saya mencontohkan aja. Mencontohkan misalnya perhutani, dia punya lahan yang besar. Saya misalnya bilang nih, inilah pentingnya pemerintah dalam hal ini, menteri non sektor keuangan, menteri sektoril. Ya. Pemerintah misalnya ngomong, ini pertanian kita itu membutuhkan yang namanya penyegaran membutuhkan land reform dalam artian luas ya Mas Walil, bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah, tapi tanah yang dibuat produktif dan sebagainya. Oke deh, kayak perhutani, kamu punya tanah deh, kamu sekuritisasi deh tanahnya, masuk nih, ini namanya pasar efek beragun aset, pasar keuangan nih, ini pendalaman pasar keuangan. Lahan 1 hektar dibagi 10 deh, berarti 0,11 hektar. 1 hektar ini oke, buat dia menjadi prospektus, katakan saja durian gitu loh Mas Walil. Durian Anda sebagai contoh. Berapa biaya pengembangan durian? Segini. Oke, biaya sekuritisasi lahannya segini, biaya ini duriannya ini. Terus yang ngawasin agar manajemennya jalan siapa? BUMN, inkubator. Diterbitkanlah 1 paket nih Mas Walil. Ditawarkanlah ke masyarakat. Nih ada kebun durian nih. Kemungkinan nanti akan bagi hasilnya segini. Kalau kamu beli sekuritisasi ini juga akan ada di pasar EBA-nya gitu kurang lebih. Iya. Jadi kalau mau sewaktu-waktu butuh duit bisa dijual. Nah, bisa dijual. Masuk kan? Tapi kan ini Mas Walil akan sulit bersaing karena pemerintahnya juga nerbitin SBN. Yang kebutuhan untuk apapun pakainya SBN. Nggak dipatok lebih dulu. Seperti kritik saya gitu. Iya. Ingin mengurangi suku bunga kredit, iya, tapi SBN-nya aja udah 6%. Iya. Kan ini dibunuh Mas Walil. Ya kan? Iya. Makanya kalau menurut saya, ya udah yang ini aja jadi underlying-nya SBN. Jadi pemerintah menerbitkan SBN, tapi SBN-nya terfokus. Tapi kebutuhan yang non-fokus banyak banget. Nah, itu dia kan. Untuk bayar bunga utang. Nah, artinya Iya. pendalaman pasar keuangan membutuhkan juga reformasi pemerintahan. Iya, di fiskalnya harus diberesin dulu. Termasuk korupsi dan sebagainya diberesin. Jadi supaya belanjanya juga lebih efektif. Jadi di sini gambar Pak Peri itu nggak bisa hanya diselesaikan oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Iya. Sebenarnya dia ngaku juga loh dengan gambar itu. Iya, jadi artinya kan bener. Agar SBN itu punya kan gini Mas Walil, coba kita lihat. Dan menurut saya gini loh, biar kita nih fair juga, karena saya udah coba lihat, coba ngitung Mas Walil. Kita tuh masuk ke pasar utang komersil itu dari 2008. Saya pernah nanya ke EI nih, tolong berikan data DSR dari tahun 2008 sampai hari ini. Ternyata DSR kita nggak pernah bagus Mas Walil. Iya. Artinya apa? SBN yang diterbitkan, omongan Mas Walil tadi, bukan untuk pendalaman pasar keuangan, untuk mengatasi persoalan-persoalan belanja yang kebanyakan. Jadi artinya ini tradisi antar. Sebenarnya saya mulai pengen ngomong begitu daripada defisit. Ngomong aja belanja kebanyakan kan. Kebanyakan dan belanjanya jelek gitu loh misalnya. Belanjanya, kualitas belanjanya tidak bagus. Jadi maksud saya, kadang-kadang untuk kita bicara pendalaman pasar keuangan, kita tidak perlu menambah instrumen maksud saya.
Iya. Cukup satu instrumen, Iya. tapi kita fokus membenahi fundamentalnya. Iya. Kan kalau sekarang bahasa yang dikembangkan oleh BI, oleh OJK, oleh Menteri Malah Keuangan. teknis semua tuh. Tata cara settlement, digital apa ya. Jadi kesana-sananya gitu. Ya ini teknis lah. Kalau fundamentalnya nggak bagus mau dilancarin kayak apa ya tetap nggak Makanya bagus kalau kan. menurut saya kenapa kita nggak fokus? Iya. Satu-satunya yang direspon pasar SBN, ya lewat SBN inilah saya mendalami Iya. Yang lain-lain. fundamentalnya. Jadi Mau diturunin kayak apa aja, yield apa, biaya kalau SBN yang ngasih 7% ya, yang lain nggak jauh-jauh dari itu kan. coba Mas Walil, kalau sekarang kita nerbitin SBN, bunganya 6%. 7 mas sekarang kalau yieldnya hampir 7. 7. Dengan penerbitan SBN ini, naikin yang namanya DSR, katakan DSR naik. Ya. Bukan DSR, biaya bunga. Bunga. Ini misalnya kita terbitin SBN hari ini. Biaya bunga tahun depan tuh naik 10% gitu. Iya. Tapi kalau 1 tahun setelahnya, pajak saya naik 20%, nggak apa-apa dong. Saya nambah bayar bunga 10, tapi dari 10 ini saya bisa menghasilkan pendapatan 20. 20 pajak. Ini yang disebut dengan tax buoyancy kan? Iya, kalau kita naikin 10, pajaknya cuma naik 7 atau 6 ya berarti Iya, berarti belanjanya buruk kan? belanjanya buruk. Jadi saya ingin mengatakan, Lebih simpel sebenarnya ngelihat begitu ya. ngelihat ini simpel aja gitu, ngelihat ini simpel. Jadi artinya kalau sekarang kita ingin pendalaman pasar keuangan, mungkin cukup instrumen ini, tapi kita benahi dengan benar gitu loh Mas Walil. Yang lain tuh perbaikan teknologi aja lah. Iya, yang lain-lain tuh perbaikan berikut. keamanan lah. Jadi gini loh Mas Walil, Karena inovasi instrumen itu nyaris nggak banyak gunanya ketika yang utama-utama ini nggak diberesin ya ya. makanya coba di kita Mas Walil, nerbitin banyak instrumen, pasar-pasar derivatif nggak jalan, karena memang pasarnya tipis. Iya. Nah selalu dibilang bahwa instrumennya sama, menurut saya karena demand side-nya juga memang tipis. Iya. Jadi kalau menurut saya dengan posisi yang sekarang, kadang-kadang menurut saya kita realistis saja. Demand side kita datangnya orang masuk ke pasar surat utang pemerintah. Ya udah pendalamannya di sini aja. Begitu nanti sini mulai bertumbuh, kita mulai bergeser jadi kayak Cina, jadi negara. Bolehlah barulah kita ngomong yang lain-lain. Tapi kalau sini aja belum langkah, udah ngomong pengen, waduh, menurut saya kecepatan. Dari samping kecepatan ya akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan risiko menimbulkan juga risiko. ya, karena bagaimanapun semua instrumen, semua apa itu ada risikonya. ya, karena kan balik lagi Mas Walil. Seperti yang Saya ingat tadi kan Amerika yang sudah sedemikian advance-nya saja sempat mengalami risiko ketika subprime mortgage itu ya. Ini Amerika nih Mas Walil. Saya ingin memberikan gambaran di Amerika ya. Amerika ketika subprime mortgage itu terjadi, ya kan? Yang terjadi itu adalah sebetulnya kan gagal bayar. Kenapa gagal bayar terjadi? Ini biar kita jelas nih. Antara kaitan fundamental, tidak melulu pasar keuangan itu tidak tergantung kepada yang namanya pasar kredit. Iya. Ya. Ketika bank kasih KPR ini biar liquid, dia jual ke subprime mortgage. Iya. Ya kan? Ketika KPR-nya adalah KPR kelompok kelas bawah. Iya. Kalau di kita yang 3 juta perumahan besok lah. Iya. Kan? Nah, mereka bayar bunga ketika Fed rate itu rendah, Mas Walil. Jadi inflasi rendah, Fed rate rendah. Itu ya. Sebelum QE. Sebelum malah. Jadi ini ketika era Krismon Asia. Iya. Krismon 70-an ya? 98. Oh iya. Benar, 98 ya. Jadi 98 itu kan Asia Krismon nih. Karena suku bunga ini kan. Karena Asia Krismon kan uang tuh semua akhirnya balik yang di orang bilang soros-soros gitu loh. Iya. Nah, jadi akhirnya Amerika punya ruang untuk menurunkan lagi suku bunga yang rendah. Gitu loh Mas Walil. Duit banyak balik ke sana. Nah, balik ke sana. Suku bunganya rendah, ketika uang juga banyak balik, dipakailah untuk memberikan kredit ke kelompok bawah perumahan. Ya kan Mas Walil, di saat bunganya rendah. Di 2000 setelah kredit itu banyak disalurkan, bank itu kemudian menimbulkanlah instrumen yang namanya subprime itu, MBS. Karena dia butuh likuiditas. Jual di pasar. Tahun 2002 ketika Asia mulai pulih lagi, Alan Greenspan mulai teriak-teriak terkait dengan defisit neraca perdagangan. The Fed naikin lagi bunga tinggi dari 2003 sampai 2005. Makanya saya selalu bilang bumerangnya Greenspan. Jadi bayangin Mas Walil, sebelum 2003 bunga rendah, banknya banyak menyalurkan KPR dengan bunga rendah.
Di 2003 sampai 2005, Alan Greenspan balikin bunganya tinggi. Maka yang bayar KPR juga bunganya naik. Yang KPR-nya di sini nggak bisa bayar kreditnya ke bank. Nggak bisa bayar kreditnya ke bank, yang punya instrumen juga gagal dapat kuponnya karena si banknya juga nggak bayar kreditnya, nggak dibayar. Jadi ini pelajaran bahwa pendalaman sektor keuangan itu, pasar keuangan itu juga ada risiko-risiko. Ada risiko. Itu. Ketika si sektor realnya sakit, musuh hebat apapun juga akan meletus sendiri gitu loh Mas Walid. Jadi maksud saya kan itu pelajaran penting tuh. Tapi kalau dari gambar-gambar tadi udah ngerti loh sebetulnya pihak Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Tinggal bagaimana, karena memang di detail-detailnya itu tetap sama juga dengan sekarang Mas Walid. Dengan sekarang itu kan kita itu kenapa pertanyaannya kan tadi Mas Walid juga nanya gitu. Kenapa sekarang tuh di drive semuanya oleh fiskal? Karena karena saya tadi bilang Mas Walid, uang masuknya itu yang besar itu ke SBN. Bahkan dari asing sekalipun. Dari asing sekalipun. Sehingga sekarang kalau misalnya SBN-nya bermasalah, bank yang ngambil SBN pun akan ikut masalah. Jadi artinya menurut saya, kegagalan pendalaman pasar keuangan di kita yang menimbulkan resiko saat ini, bukan hanya karena instrumennya yang kurang. Tapi pasar keuangan yang kita masuki, sektorialnya terganggu. Dalam hal ini fiskal pemerintah. Gitu Mas Walid. Kayaknya kita cukupkan dulu segitu. Ini berarti nanti bagian-bagian ini saya. Tapi mudah-mudahan sudah terkoneksi nih. Jadi artinya bahwa instrumen itu dasarnya sekuritisasi sektorial. Betul. Dia intinya di leveraging. Tapi yang namanya leveraging itu ada batasnya. Ada batasnya. Dia perlu dan penting untuk mempercepat, tapi harus tahu batasnya. Kalau kecepatan repot. Dan yang paling penting lagi, uang leveragingnya sendiri pun harus masuk lagi ke sektorial. Ya, untuk memperbaiki fundamental supaya bisa mempercepat lagi berikutnya. Jadi makro-mikro prudensial itu bergerak di sini. Demikian ya, saya berdua juga tetap mengapresiasi karena dari dokumen-dokumen Bank Indonesia, dokumen-dokumen OJK maupun pemerintah mereka jelas paham hal-hal itu. Tapi pemirsa dengan penjelasan Mas Yanuar itu tahu, jangankan Indonesia, Amerika saja pernah terperosok untuk beberapa kali bahkan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai sebuah bangsa juga selalu belajar dari pengalaman bangsa lain maupun bangsa kita sendiri, dan kita masih percaya bahwa kemungkinan untuk kondisi diperbaiki itu masih sangat besar. Tetapi harus menyertakan kita untuk ikut bersuara, ikut mengawasi, yang dimulai dengan mengetahui dulu. Nah itu maksudnya Bright dan kanal ini sekurang-kurangnya kita menyamakan dulu pengetahuan kita agar kita bisa mensikapi segala sesuatu dengan lebih bijak. Jumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama.